Hai sahabat Kosprem yang baik, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kembali lagi kalian semua hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa selalu mengikuti dan mengupdate sharing positif dari saya. Saya Premi Putri Suryatmaja, hari ini akan berbagi tentang sebuah topik bagaimana menghadapi rekan kerja yang berusaha menjatuhkan kita. Tidak peduli apakah kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di organisasi gitu ya, dimanapun kita berada, pasti kita akan sering menemui entah ada salah satu rekan kerja kita yang berusaha menjatuhkan kita di depan pimpinan maupun di hadapan teman-teman satu tim kita. Nah, kalau seandainya kita ketemu dengan orang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih kita menghadapi rekan kerja yang berusaha. Nah, tentunya kalian tuh pasti sebel gitu ya, pasti kita kesel, pasti kita dongkol kalau seandainya kita ketemu dengan orang di dunia pekerjaan kita, di dunia profesionalisme kita, itu yang modelnya kayak gitu. Nah, apakah kita akan membalasnya? Ketika kita ketemu teman kerja yang suka menjilat gitu ya, mencari muka di depan pimpinan, memfitnah dan sebagainya, apakah kita akan membalasnya? Atau bagaimana? Nah, saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa membalasnya itu bukanlah sebuah solusi yang tepat. Membalasnya itu malah akan menjadi sebuah tindakan gegabah yang kita ambil. Saran saya sebelum kita menentukan sikap akan mengambil tindakan seperti apa, coba kalian selidiki dulu, kalian cari tahu apa sih yang melatar belakangi niat mereka melakukan itu. Ya, jangan kita gegabah mengambil tindakan atau langsung menuduh gitu ya, menuduh wah, ini orang pasti pengen ngejatuhin karir saya gitu ya. Anda menuduh tanpa sebuah alasan yang jelas. Berdasarkan dari pengalaman, dari cerita-cerita gitu ya, orang-orang yang pernah berbincang dengan saya, itu biasanya rekan kerja yang berusaha menjatuhkan kita adalah mereka yang zona nyamannya tuh terganggu, atau istilah kasarnya mereka nggak mau bahwa zona nyamannya itu kalian ganggu. Mereka takut misalkan dengan kehadiran kalian, mereka takut dilengsarkan posisinya, atau mereka melakukan itu karena faktor cemburu, karena kamu orang baru tapi kamu lebih maju dari dia, kamu orang baru atau kamu masih muda misalnya tapi lebih dipercaya oleh bos untuk megang proyek dan sebagainya. Nah, mereka melakukan itu karena menganggap kalian adalah saingan. Nah, akibat dari kecemburuan, akibat dari luapan ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang dia incar secara instan, nah biasanya mereka mulai tuh macam-macam melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan rekan kerja mereka sehingga mereka terlihat lebih baik. Berarti kalau kita belajar judo gitu ya, misalnya kita belajar judo, tuh banyak kita diajari jurus-jurus untuk bagaimana kita bisa menghalau lawan kita supaya kedudukan lawan kita itu menjadi lemah. Ya, kita bisa membuat jurus kuncian atau serangan gitu ya. Banyak hal yang bisa dipelajari untuk menjatuhkan lawan gitu. Misalkan tolakan, tarikan, kemudian ada sapuan kaki dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari jurus-jurus menjatuhkan tersebut, kita juga sekaligus bisa mengantisipasi dan mengalahkan lawan yang menggunakan jurus-jurus tersebut untuk menyerang kita. Nah, begitu juga kalau kita menghadapi rekan kerja yang berusaha menjatuhkan kita, maka hal pertama sekali yang harus kita lakukan adalah perhatikan cara-cara yang dilakukan. Kenali dulu ciri-ciri rekan kerja kamu yang berusaha menjatuhkan kamu, ya, yang berusaha mencari-cari kesalahan kamu dan sebagainya. Ya, perlawanan yang kalian lakukan itu awalnya adalah untuk menghindari yang namanya serangan gitu ya. Rekan kerja yang berusaha menjatuhkan kita itu sama aja seperti kita ibaratnya ada di pertandingan bela diri. Di sini juga kita harus mempelajari jurus-jurus yang digunakan oleh mereka untuk menjatuhkan Anda. Sehingga Anda bisa memprediksi, mencari sebuah jurus ampuh untuk menghadapi mereka. Bahkan memberi pelajaran buat mereka.
Nah jadi hari ini tuh saya ingin berbagi kepada kalian tentang apa aja sih jurusnya yang bisa kalian lakukan untuk melawan serangan teman-teman kalian atau partner kerja kalian yang berusaha menjatuhkan kalian. Nah di bawah ini ada beberapa jurus yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tidak harus melawan, tapi sabar tidak cukup. Oke, ada orang yang bilang sing sabar, sing sabar. Sabar itu nanti kita ngeliat konteksnya seperti apa. Kita nggak harus melawan guys, tapi sabar itu tidak cukup. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh menjadi pihak yang lengah, pihak yang lemah. Kita harus menjadi orang yang cukup kuat untuk bisa menghalau itu. Meskipun orang yang mau menjatuhkan Anda misalnya nggak punya power atau kelebihan berarti, tapi serangan intimidasi yang dilancarkannya berulang-ulang, itu bisa saja melemahkan Anda. Dan kalau Anda berubah menjadi lemah, sementara atasan kalian atau teman-teman tim kerja kalian mempercayai propaganda orang tersebut, maka kamu bisa kalah telak. Oke, so apa yang harus kamu lakukan? Ya, tapi ingat satu hal, teman-teman, bahwa perguruan yang benar, kalau kita belajar ilmu bela diri ya, perguruan yang benar itu tidak akan pernah mengajarkan teknik membunuh. Ya, catat dengan baik, tidak dengan teknik membunuh, tapi bagaimana menggunakan teknik untuk melumpuhkan lawan yang tujuannya adalah memberikan pelajaran supaya dia jera dan kapok. Ya, untuk melancarkan perlawanan biasanya akan membuat situasi itu menjadi lebih panas. Nah, kalau seandainya kita menunjukkan situasi menjadi lebih panas, kondisi seperti itu memperlihatkan ketidakdewasaan kita. Ya, siapapun pasti nggak akan suka tindakan yang kekanak-kanakan di dalam sebuah tim kerja, tim profesional, ataupun perjalanan karir. Jadi ini harus menjadi sebuah catatan untuk kalian, tetap tenang dan bersikap dewasa, tapi sabar saja tidak cukup, jadi kalian harus berpikir untuk membuat sebuah perlawanan yang efektif. Misalnya ada rekan kerja yang berusaha keras memprovokasi kita untuk melakukan pembalasan. Misalkan ada seseorang lagi yang lihat, wah gila lo, diintimidasi, dijelek-jelekin, dijatuhkan oleh si A. Lalu si C bilang, B, kenapa kamu nggak lawan aja dan sebagainya. Saran saya stop dengarkan orang-orang yang meminta kamu melawan dan membalas. Biasanya sahabat akan memberikan dukungan dengan mengatakan, udah sabar aja gitu ya. Suatu hari nanti mereka akan lelah sendiri dan menerima bagiannya. Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha adil. Atasan kita juga tidak bodoh. Dia bisa menilai mana yang baik dan mana yang benar. Kalau ada sahabat yang berkata seperti itu, dia juga tidak salah. Tapi ingat, sabar saja tidak cukup. Anda perlu memikirkan sebuah strategi yang tepat untuk bisa menghalau itu. Ya, dan ingat, jika lawan Anda panas, Anda terpancing dalam sebuah jebakan emosi, jangan pernah gegabah membuat sebuah keputusan dalam keadaan Anda emosi. Tetaplah berpikir tenang dan profesional. Kalau keadaan diserang, apakah harus sabar? Iya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda masih tetap bisa diandalkan? Apakah Anda memperlihatkan performa yang baik? Kalau tidak, sabar aja nggak cukup. Malah Anda bisa jatuh. Jadi maksud saya begini, oke kita sabar. Tapi ketika dalam sabar itu, apakah Anda tetap bisa menunjukkan profesionalisme Anda dalam bekerja? Apakah Anda tetap bisa diandalkan? Anda tetap kompeten? Kalau seandainya tidak, berarti sabar aja tidak cukup. Alih-alih kita sabar, malah justru kita menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saran saya adalah ketika kita berusaha dijatuhkan oleh seseorang, yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetaplah bekerja. Tetaplah bekerja secara profesional, tetaplah bekerja secara jujur, berintegritas, tetap bekerja cerdas, tetap ceria dan antusias, dan Anda tidak perlu terpancing oleh provokasi yang tidak perlu. Berikut ini saya akan share tips dari seorang akademisi dan juga seorang praktisi psikologi, namanya Ibu Sri Ningsih ya, tentang bagaimana menghadapi rekan kerja yang berusaha menjatuhkan kita di depan orang lain, terutama di depan pimpinan. Ini adalah
tips-tips dari beliau yang akan saya sharing ke teman-teman semua pada hari ini. Oke, yang pertama adalah tunjukkan profesionalitas dalam bekerja. Seseorang yang dijatuhkan itu seringkali merasa tertekan dan bisa menimbulkan down secara psikologis atau kinerjanya berkurang karena terus-menerus memikirkan hal tersebut. Ya, sehingga apalagi kalau pelakunya teman dekat kita atau teman kerja kita atau teman satu tim kita. Tapi walau bagaimanapun itu, tetaplah kalian kuat, tetaplah bekerja secara profesional. Jika memang orang yang menjatuhkan Anda berusaha mencari kelemahan atau kekurangan Anda, maka inilah saatnya Anda menunjukkan kinerja lebih, inilah saatnya Anda menunjukkan profesionalitas Anda dalam bekerja, bahkan kalau bisa ditingkatkan kemampuan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Hal ini Anda lakukan bukan semata-mata mencari perhatian pimpinan yang sebelumnya dilapori soal berita miring tentang Anda, tapi ini tentang masalah value diri Anda. Jadi yang pertama adalah ketika Anda berusaha dijatuhkan, tunjukkan profesionalisme Anda dalam bekerja, itu Anda tunjukkan lebih. Yang kedua, menahan emosi atau tak perlu menanggapi atau sebaiknya abaikan saja. Menanggapi seseorang yang berusaha menjatuhkan Anda itu tidak ada gunanya karena haters gonna hate. Apapun yang Anda lakukan itu akan selalu ada salahnya, ada cacatnya di depan dia, sehingga nggak ada gunanya kita menghadapi dia. Oke? Menanggapi bukan cara yang tepat, malah akan semakin memperbesar masalah. Jadi Anda abaikan saja, Anda tahan emosi Anda, lalu ada sesuatu tips yang sangat menarik, yaitu ajak orang itu bekerja sama. Ini yang ketiga ya, ajak dia bekerja sama. Loh gimana sih orang yang berusaha menjatuhkan kita, kok malah kita ajak kerja sama? Langkah ini bisa Anda lakukan untuk mengambil hatinya secara positif. Mengajak bekerja sama bukan berarti menunjukkan kebencian kepada pelaku, tapi Anda coba, Anda libatkan dia misalkan di tim Anda berikan dia posisi yang semestinya. Ini adalah sebuah langkah yang baik, walaupun memang sedikit beresiko sih, tapi ini cukup efektif bahwa ketika Anda punya teman kerja yang berusaha menjatuhkan Anda ajak dia bekerja sama, misalkan mengerjakan proyek dan sebagainya. Lalu yang keempat, minta pendapat pelaku terkait sikap saling menjatuhkan. Nah, tips ini perlu dilakukan sebagai bentuk sindiran, tapi tidak secara langsung. Ini hanya misalnya sebagai materi diskusi aja, misalkan Anda lagi ngobrol, lagi ngopi gitu ya, situasinya mungkin lagi enak, Anda bisa meminta pendapat tentang kasus yang terjadi umum di dunia pekerjaan. Jadi Anda tidak perlu mengerucut kepada kasus yang tengah Anda hadapi. Jadi seolah-olah Anda tidak sedang berbicara dengan dirinya, tetapi kita bisa meminta perspektif dia tentang itu. Nah, yang kelima, jika sedang bersama dengan dia, bicarakan materi yang sifatnya umum, yang hindari membahas hal-hal personal. Anda tidak perlu masuk ke dalam ranah pribadi dia juga tidak perlu banyak tahu mengenai ranah pribadi Anda, agar pelaku tidak bertambah datanya untuk menjatuhkan diri Anda di depan pimpinan. Nah, itu beberapa tips dari saya, ada 5 hal. Itu yang saya sharingkan hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kita semua terlindungi dari manusia bermuka dua, penjilat, pemfitnah, dan sebagainya. Tetap bekerja profesional, do your best, let God do the rest. Salam profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.